kelompok sensitif diingatkan untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman dituntut 20 tahun penjara oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang dalam kasus kekerasan seksual terhadap 3 anak perempuan. Dalam sidang yang berlangsung secara tertutup di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang, JPU menuntut Ex-Kapolres Ngada dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar. Terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi sebesar 359 juta. Menanggapi tuntutan jaksa, kuasa hukum terdakwa merasa keberatan dan akan menyampaikan pembelaan pada persidangan berikutnya yang dijadwalkan pada Senin 29 September mendatang. Sebelumnya, kasus AKBP Fajar mencuat ke publik setelah dirinya ditangkap Propam Mabes Polri pada 20 Februari lalu. AKBP Fajar ditangkap usai dilaporkan otoritas Australia terkait keterlibatannya atas penjualan konten video porno anak di bawah umur di salah satu situs dewasa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Sebuah tangki yang sedang digerinda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur tiba-tiba meledak. Seorang pekerja yang sedang memperbaiki tangki tersebut langsung terpental. Sebuah tangki yang sedang diperbaiki di sebuah bengkelas di Desa Mengato, Kabupaten Jombang, Jawa Timur tiba-tiba meledak. Salah seorang karyawan bengkel yang sedang menggerinda tangki langsung terpental. Beruntung meski terkena ledakan, korban hanya mengalami luka ringan. Diduga tangki meledak akibat adanya sisa bahan bakar. Polisi yang tiba di lokasi langsung meminta keterangan dari korban yang selamat. Polisi juga akan mencari pemilik tangki tersebut untuk dimintai keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Aksi balapan liar dekat rumah sakit di Jalan Protokol di Kota Bekasi, Jawa Barat meresahkan warga. Dalam aksinya, para pelaku bahkan menghentikan kendaraan yang melintas. Aksi balapan liar digelar di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau depan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksi balap liar ini, sejumlah kendaraan yang hendak melintas dihadang hingga mengakibatkan kemacetan. Selain menutup jalan, kerumunan remaja yang menonton bahkan berhamburan di tengah jalan sangat membahayakan. Ironisnya, aksi balapan liar ini disinyalir menjadi ajang perjudian bagi para pembalap maupun penonton. Meski kerap kali dirazia oleh petugas, mereka tetap saja nekat menggelar aksi. Warga mengaku resah terhadap aksi ini lantaran membahayakan pengguna jalan dan tak jarang menimbulkan kecelakaan hingga merenggut korban jiwa. Rasanya gini mas, kejadian jatuh itu kan bisa dibilang sering. Jatuh kebanyakan yang jatuh bukan yang balapan, udah jalan yang lain. Iya. Warga berharap agar ada tindakan yang lebih tegas dari aparat kepolisian agar aksi balap liar tidak lagi terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polisi menangkap tersangka pencurian ponsel dan pembobol M-Banking senilai 71 juta rupiah di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi sempat terlibat kejar-kejaran dengan tersangka. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan tersangka pencurian ponsel dan uang M-Banking puluhan juta rupiah di pinggiran Pantai Nareh, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Setelah beberapa lama, tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman berhasil menangkap tersangka. Tersangka yang juga seorang residivis ini awalnya menggelak. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dan didapati ponsel yang dicuri, akhirnya tersangka mengakui perbuatannya. Selain ponsel, tersangka juga menguras uang korban sebanyak 71 juta rupiah lebih yang ada di M-Banking. Dari 71 juta rupiah yang dikuras, 30 juta masih bisa diamankan. Sementara 40 juta lagi digunakan main slot, membeli 1 unit sepeda motor, dan keperluan lainnya.
Kasus pencurian itu terjadi di daerah Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, 13 September lalu. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman AKP Nendrawati yang memimpin penangkapan meminta masyarakat berhati-hati menyimpan password M-Banking di ponsel. Karena jika ponsel hilang, M-Banking pemilik ponsel bisa disalahgunakan. Dari kasus ini kita bisa belajar dari pengalaman bahwa kejahatan itu bukan hanya karena ada niat, tetapi juga karena ada kesempatan. Sehingga dihimbau kepada warga Padang Pariaman khususnya agar berhati-hati, apalagi yang punya handphone, supaya yang ada M-Banking di dalam handphone tersebut agar tidak menyimpan nomor PIN-nya di dalam handphone. Karena itu sangat gampang untuk dilakukan pencurian uang melalui handphone. Kini tersangka ditahan di Mapolres Padang Pariaman dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Seorang ibu-ibu di Sampang, Jawa Timur nekat mengadang seorang pelaku pencurian sepeda motor milik tetangga depan rumahnya. Namun pelaku tetap berhasil membawa kabur motor curiannya. Dari balik jendela, seorang ibu merekam aksi pencurian sepeda motor di salah satu rumah di Kampung Keleleng, Kelurahan Gunung Sekar, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Terekam pencuri motor dengan santainya membawa motor curian yang dikeluarkan dari garasi rumahnya menuju keluar gerbang rumah. Kondisi kunci sepeda motor masih menempel, sehingga dengan mudahnya pencuri menggondol motor tersebut. Ibu yang merekam aksi pelaku menghampiri dan meneriaki maling. Namun pelaku terus menaiki motornya dan tancap gas sehingga berhasil membawa motor tersebut meski warga sekitar mencoba mengejar namun tidak berhasil. Petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan warga. Ciri-ciri terduga pelaku sudah dikantongi Satreskrim Polres Sampang untuk penyelidikan lebih lanjut. Di situ yang mengetahui dan sempat mengejar maling tersebut, curanmor tersebut, perempuan, sehingga tidak bisa diamankan. Namun untuk hal ini sudah ditindaklanjuti oleh Polres Sampang, Babin Kamtibmas, dan juga dari Satreskrim. Mudah-mudahan pencuri tersebut, pelaku tersebut bisa kita temukan, sebab wajah dan ciri-cirinya sudah kita kantongi. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Sampang. Polisi terus memburu pelaku yang wajahnya sudah jelas terekam kamera. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada warga untuk selalu waspada dan memastikan kendaraan dalam kondisi terkunci saat ditinggalkan.